Panganjali. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4, kelas 10 IS 3 akan menampilkan sebuah video praktek debat bahasa Indonesia dengan mosi yang diperdebatkan adalah penggunaan bahasa asing menunjukkan rasa nasionalisme yang berkurang. Namun sebelum itu, ada baiknya saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota setiap tim terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niloh Gede Eka Sumertiasih nomor absen 26 selaku moderator. Tim afirmasi, pembicara 1, Nikadek Puspita Dewi nomor absen 25. Pembicara 2, Nikadek Dwi Indriani nomor absen 23. Tim oposisi, pembicara 1, Nikadek Gita Santi Dewi nomor absen 24. Pembicara 2, Made Arista Bernanda Putra, nomor absen 22. Tim netral, pembicara 1, Niloh Putunia Agustini, nomor absen 28. Pembicara 2, Niloh Gede Melia Dewi, nomor absen 27. Sebelum debat dimulai, saya akan membacakan peraturan dalam praktek debat kali ini. Adapun aturannya sebagai berikut. Pertama, peserta debat diwajibkan menggunakan bahasa yang sopan, dilarang menggunakan bahasa yang kasar atau tidak senonoh, serta menyinggung sara. Kedua, setiap peserta debat dilarang mengganggu konsentrasi peserta lainnya. Ketiga, peserta yang tidak menjadi pembicara diharapkan untuk mematikan mikrofon. Keempat, peserta diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Kelima, peserta dilarang memotong pembicaraan selama pertandingan. Baik, saya ulangi sekali lagi. Mosi yang diperdebatkan kali ini adalah penggunaan bahasa asing menunjukkan rasa nasionalisme yang berkurang. Baik, debat kali ini akan diawali oleh pendapat dari tim afirmasi. Pembicara 1 dari tim afirmasi, Saudari Nikadek Puspita Dewi, saya persilahkan. Baiklah, saya pembicara 1 dari tim afirmasi. Menurut pendapat saya, kami setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Digunakannya bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dianggap menghilangkan jati diri bangsa, melemahkan semangat kebangsaan, dan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap semangat Sumpah Pemuda. Tidak menghargai jasa pahlawan yang dulunya memperjuangkan bahasa Indonesia, sehingga diikarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, Ikar ketiga. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kini banyak anak muda yang berkomunikasi dengan bahasa yang dicampur-campur. Entah itu bahasa Jepang, Cina, Inggris, dan macam lagi. Apalagi dengan banyaknya artis dari luar negeri yang mengambil peruntungan di negara kita, hal ini justru membuat bahasa Indonesia tidak terlihat menantang lagi dan juga bahasa Kesatuan Republik Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang perlahan akan dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat menyepelekan dan menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Spanyol, Jepang, Arab, Perancis, dan Mandarin. Jadi, kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tetap setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pendapat dari tim oposisi. Pembicara 1, Saudari Nikadek Gita Santi Dewi, saya persilahkan. Baik, menurut pendapat saya tidak setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Karena justru dengan mencoba berbahasa lain, banyak warga negara Indonesia ditambah pengetahuannya, bertambah kosakatanya, dan itu jelas tidak akan
menghilangkan rasa cinta seseorang terhadap negara aslinya. Sekarang coba bayangkan apabila tidak ada satupun rakyat Indonesia yang menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari demi membuktikan bahwa mereka sangat cinta tanah air. Maka rakyat Indonesia akan dipandang bodoh oleh dunia karena tidak ada satupun rakyatnya yang menguasai bahasa dari negara lain. Menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari bukan berarti mengurangi rasa nasionalisme. Dengan menggunakan bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris, dapat mengikuti perkembangan di dunia, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Menyalahkan bahasa asing sebagai pemicu penurunan rasa nasionalisme, saya tidak setuju. Sebab, berkurangnya tergantung dari individunya. Bila dia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, tentu tidak akan terkikis rasa nasionalismenya, hanya karena menggunakan bahasa asing dalam kesehariannya. Jadi saya tegaskan lagi bahwa saya tetap tidak setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pendapat dari tim netral, pembicara 1, Saudari Hilor Putunia Agustini, saya persilahkan. Baik, menurut pendapat saya, gunakanlah bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari karena kita berkomunikasi dengan orang Indonesia agar rasa nasionalisme terhadap bahasa Indonesia tidak berkurang dan kuasai bahasa asing agar tidak ketinggalan zaman. Untuk menjaga bahasa Indonesia agar tidak ada pengaruh terhadap bahasa asing maka diperlukan 1. Sikap kesetiaan berbahasa Indonesia. 2. Sikap kebanggaan berbahasa Indonesia. Sikap kesetiaan berbahasa Indonesia terungkap jika bahasa Indonesia lebih suka memakai bahasa Indonesia daripada bahasa asing dan bersedia menjaga pengaruh asing tidak terlalu berlebihan. Selama kita dapat menempatkan bahasa asing pada tempatnya, bahasa itu tidak akan melemahkan bahasa nasional, apalagi sampai menghilangkan jati diri dan melemahkan nasionalisme. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pendapat dari tim afirmasi, pembicara 2, Nikade Dwi Indriani, saya persilahkan. Baik, saya pembicara kedua dari tim afirmasi akan menyampaikan pendapat saya. Pengaruh bahasa asing sangat berdampak dalam perkembangan bahasa Indonesia. Contohnya, anak-anak mulai mengampangkan untuk belajar bahasa Indonesia. Rakyat Indonesia semakin lama-kelamaan akan lupa bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Anak-anak mulai menganggap rendah bacaan Indonesia. Lama-kelamaan, rakyat Indonesia akan sulit mengutarakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan mampu melunturkan semangat nasionalisme dan sikap bangsa pada bahasa dan budaya sendiri. Bahasa Indonesia lama-kelamaan akan tergeser karena orang-orang lebih mengutamakan penggunaan bahasa asing. Salah satunya, bahasa Inggris. Dewasa ini masyarakat lebih mengutamakan bahasa Inggris. Terlebih lagi, para pelajar lebih banyak ikut kursus bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Membuktikan bahwa masyarakat tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia, sehingga menunjukkan berkurangnya rasa nasionalisme. Presiden kita sendiri pernah menyampaikan, janganlah bahasa Indonesia luntur dari jiwa kita. Apalagi dengan berkembangnya bahasa asing di Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan simbol nasionalisme kita dan identitas kebudayaan bangsa Indonesia. Coba, kita bayangkan, jika kita menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari, itu artinya bahasa Indonesia yang merupakan simbol nasionalisme pada jiwa kita akan luntur. Jadi, saya tegaskan saya setuju bahwa penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari dapat menurunkan rasa nasionalisme. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya, pendapat dari tim oposisi, pembicara kedua, Made Arista Bernanda Putra, saya persilahkan. Apalagi sekarang dengan adanya MEA, maka rakyat Indonesia sudah seharusnya lebih giat untuk mempelajari bahasa asing dengan menerapkannya dalam komunikasi sehari-hari.
Menggunakan bahasa asing bukan berarti tidak mencintai bahasa nasional, tapi di area globalisasi seperti sekarang, maka akan sangat penting jika kita mampu menggunakan bahasa asing, sehingga meminimalisir kesalahpahaman tentang budaya lain yang masuk ke Indonesia. Contohnya, negara Filipina selain memiliki bahasa nasional Tagalog, di sana bahasa Inggris juga diberlakukan sebagai bahasa nasional. Kedua, sehingga masyarakat di Filipina lebih mudah untuk bersaing dengan bahasa lain karena kehidupan sehari-hari mereka sudah diterapkan di salah satu bahasa internasional, yakni bahasa Inggris. Penggunaan biasa merupakan bahasa internasional. Menggunakan bahasa Inggris seperti memang sudah tuntunan perkembangan zaman saat ini. Saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tidak setuju. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya pendapat dari tim netral, pembicara 2, Saudari Niloh Gede Melia Dewi, saya persilahkan. Menurut pendapat saya, belum ada bukti ilmiah bahwa menggunakan bahasa asing bisa melemahkan bahasa nasional. Bahasa asing bukan seperti tuba yang merusak susu sebelanga, karena bahasa asing itu bukan racun. Selama kita bisa menempatkan bahasa itu pada tempatnya masing-masing, maka akan ada bahasa yang dilemahkan oleh bahasa yang lainnya. Dengan mengenal bahasa asing, salah satunya, bahasa Inggris ada dampak positifnya bagi kita sendiri. Misalnya, kita bisa mengenal dan bisa berbahasa Inggris meskipun tidak sefasih orang aslinya. Kesempatan kerja bertambah karena sekarang banyak perusahaan yang mensyaratkan untuk bisa berbahasa Inggris. Kita tidak dibodohi oleh orang asing ketika kita berada di negeri orang karena kita mengerti bahasa mereka meskipun sedikit. Jadi, kami sebagai netral menegaskan bahwa kita perlu menguasai bahasa Inggris dan tetap menggunakan bahasa Indonesia membuktikan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Sekian pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Saya selaku moderator dapat menyimpulkan hasil dari perdebatan kali ini adalah gunakanlah bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari karena kita berkomunikasi dengan orang Indonesia. Rasa nasionalisme terhadap bahasa Indonesia tidak berkurang. Tapi tidak ada salahnya kita belajar berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Cina, Jepang, karena itu berguna di kemudian hari, contohnya pada saat mencari pekerjaan. Namun, kita juga harus bisa menyeimbangkan dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, agar bahasa Indonesia tidak tergeser dan agar kita juga bisa belajar berbahasa asing. Kita harus mencintai bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Baik, sekian video praktek debat yang dapat kami tampilkan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya selaku moderator menutup video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.